gagal ngatehani ATH malah ngeten low. Nanti akan saya bahasin juga untuk 10 tahunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Aset Baik. Rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya dari segi gold dan Bitcoin. Cuma nanti goldnya akan saya bahasin juga untuk level 10 tahun ya. Jadi agak panjang kemungkinan untuk durasinya. Kemudian outlook ini diperuntukkan sampai dengan nanti ya, dimulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025 khusus untuk weekly-nya. Dan sebelum masuk ke teknikalnya, kalau dari saya rekomendasi broker ada FBS ya, dua jenis akun, Sen dan Standar. Khusus untuk akun Sen, terutama untuk pemula ya, yang masih menguji strategi, tentunya ini untuk menekan resiko yang lebih minim, di mana contoh $1 di akun standar ya, kalau misalkan dimasukkan ke akun Sen itu akan dikonvert menjadi $100 Sen. Jadi resikonya itu sangat kecil sekali, tetapi juga diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Hindari full lot, full layer, full margin, overtrade, sebisa mungkin hindari. Kalau menurut saya itu adalah penyakit. Kunci kesuksesan di dalam dunia trading adalah disiplin, sabar, dan bisa menahan emosi. Khusus untuk akun Sen, ya silahkan cek linknya ada di kolom deskripsi ya, nanti bisa dilihat sendiri. Kelebihannya pun banyak, deposit ataupun withdraw cepat banget, hitungan menit di jam kerja. Kemudian dari segi pairnya lengkap, baik dari forex mayor ataupun minor, Nasdaq, oil, gold, kripto pun semua bisa di-trade dengan menggunakan jenis akun Sen ya. Selanjutnya untuk fundamental yang akan menjadi fokus minggu depan, hari Senin sih Kanada dan Amerika libur, kemudian PDB dari Jepang akan dirilis. Ke hari Selasanya ini keputusan suku bunga ya dari Australia, diperkirakan ada penurunan. Pair yang berhubungan dengan Audi mungkin akan ada dampaknya. Hari Rabunya itu NZD juga akan rilis keputusan suku bunga juga, ini juga akan diumumkan nanti di hari Rabu pagi ya. Kemudian indeks harga konsumen dari Inggris, dan hari Kamisnya ini kemungkinan volatility agak sedikit tinggi ya, hasil rapat daripada FOMC. Klaim pengangguran awal ini juga akan dirilis di Kamisnya. Kemudian yang terakhir adalah di hari Jumatnya ada PMI jasa dan manufaktur, dan penjualan rumah ini di hari Jumat malam ya. Jadi waspadai, kemungkinan mulai di kurang lebihnya Kamis dan Jumat bisa jadi volatility juga bisa tinggi kembali. Kemudian dari segi indeks dolarnya, pergerakan untuk indeks dolar flashback sedikit. Open market kemarin kan berada di pivot, penurunan lebih lanjut untuk minggu ini. Jadi ini bisa dikategorikan full done ya untuk minggu ini, dan harga itu mendekati level area support ke 2 weekly ya, dikarenakan untuk level area SRP dari segi weekly ini sudah selesai. Jadi saya hapus dulu karena ada level baru kembali. Kalau misalkan untuk level ini saya tarik dari low di minggu ini, diperuntukkan untuk minggu depan nanti ya. Kurang lebihnya ada beberapa batasan pantau yang akan menjadi antisipasinya, di mana resisten 3 dan 4 110 ke atas ini saya skip dulu. Kemudian resisten kedua 109.17 juga saya skip dulu. Tetapi kalaupun ada kenaikan kembali, fokusnya adalah di antara history high di minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten pertama atau zona yang saya blok biru. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di 107.500-an dengan batas atas 107.800 dan batas bawah 107.300 atau zona yang saya blok abu-abu. Kemudian support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 106.900, waspadai level area tersebut. Ini kemungkinan sebagai penentu terdekatnya untuk minggu depan ya. Kalau misalkan harga mampu maintain kembali di atas level area 106.89 baru ada potensi arah pivot. Tetapi kalau misalkan bertahan, kalaupun turun lebih lanjut ya, terus terang saya masih ragu kalau dia untuk hari Senin ataupun Selasa ya mampu mencapai di bawahnya 106. Jadi antisipasinya kalau ada penurunan lebih lanjut, mungkin zona minornya antara low sampai dengan support ke 2 weekly kurang lebih jatuh di 106.15 sampai dengan 106.300-an. Ini yang akan menjadi antisipasi terdekat kalau misalkan untuk indeks dolar dari segi time frame kecilnya mungkin nanti lanjut turun terlebih dahulu ya. Kemudian support 2-nya 106 sebagai risiko price levelnya, support 3 dan 4 105 ke bawah ini saya skip dulu. Jadi kesimpulannya kalau kita lihatin dari segi time frame 1, zona pantau maksimum itu berada di resisten sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya, sementara ada di situ terlebih dahulu. Kemudian batas pantau bawahnya 106 maksimum ya, dan hati-hati di level area minor 106.15 sampai dengan 106.31. Open market itu di bawahnya support yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 106.900-an. Kalaupun untuk indeks dolar mampu maintain di atas level area tersebut, yang akan menjadi next targetnya 3 level area zona tengah atau sebagai pivot itu sendiri. Tetapi kalaupun ada penurunan ke bawah, gambaran saya masih belum jauh-jauh di antara level area minor
sebelum indeks dolar ini nanti lanjut ke atas ya. Selanjutnya adalah untuk gold ya, flashback sedikit. Gold open market kemarin tuh di bawahnya resisten 2867 ya. Saat ini berubah fungsi sebagai support, kemudian harga langsung naik ke atas menuju level area minor. Di sini ada konfirmasi penerusan harga dan langsung menuju resisten kedua weekly. Penurunannya itu ketahan 2867 ya. Ini antisipasi yang di video yang sebelumnya sudah saya bahasin, kemungkinan potensi koreksinya di kisaran level area 2687 sebelum gold lanjut naik. Cuman untuk kenaikannya yang terakhir kemarin itu gagal ngatehani ATH atau membuat ATH baru, malah ngeten low. Jadi ya waspadai aja, ini bisa aja double top juga bisa terjadi. Untuk hari Senin kalaupun ada kenaikan ataupun ada penurunan, nanti kita akan bahasin untuk level area SRP baru ya. Cuman penutupan kemarin itu sebenarnya antisipasi saya itu di minornya yang berada di 2900-an, cuman sih mendadak drop secara signifikan, dan penurunannya ini dari high sebelumnya sampai dengan di bawah kurang lebih sekitar 600-an 25 pip ya. Ini lumayan juga signifikan, dicapai kurang 4 jam ya, 4 sampai dengan menjelang penutupan lah, sekitar 8 jam lah kurang lebih. Jadi ekstrim banget untuk penurunannya, waspadai untuk pergerakan minggu depan ya. Dikarenakan untuk level area SRP weekly di sini sudah selesai, jadi saya hapus terlebih dahulu. Sebelum masuk ke SRP weekly dan 10 tahunannya ya, nanti akan saya bahasin juga untuk 10 tahunannya. Jadi flashback sedikit untuk monthly-nya, kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Untuk kenaikan kemarin itu kan di level area minor ya, kalau nggak salah di punyanya monthly. Jadi dia ketahan di minornya, kurang lebih batasnya itu antara 2923 batas bawah, batas atasnya di 2950 dengan zona tengahnya berada di 2936 ya. Dan kalau saya zoom sebenarnya untuk gold sendiri itu masih belum mampu body candlenya tutup di atasnya 2936. Kemudian posisi harga saat ini itu balik lagi ke resisten 2 monthly yang berada di 2885 ya. Apakah ini nanti langsung turun ke bawah untuk koreksi sebelum lanjut ke atas, atau dia cukup berhenti di kisaran level area 2885 baru lanjut ke atas, nanti kita padukan dengan SRP weekly. Cuman untuk monthly-nya saya ingatkan kembali masih ada level pantau yang berlaku sampai dengan nanti tanggal 28 Februari 2986 3037 ini yang akan menjadi batasan pantau over untuk bulan Februari. Tetapi untuk zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 2716 ya, waspadai level area zona tengah atau pivotnya. Kemudian masuk terlebih dahulu ke level area weekly-nya. Jadi untuk weekly ini tekanan daripada seller ya, ini entah tekanan daripada seller atau aksi profit taking antara dua gambaran tersebut ya, ini sangat kuat sekali untuk rejeksinya. Jadi saya tarik dulu dari low sampai dengan high-nya. Untuk batasan pantau over weekly 1 minggu ke depan nanti di tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025 ya, memang ada batasan pantau over bagian atas. Resisten 3 dan 4 itu mendekati level area overnya punyanya monthly ya, 3012 sampai dengan 3032 atau zona yang saya blok biru di sini. Cuman saya tidak berharap untuk gold 1 minggu ke depan akan langsung ke dorong ke atas ya. Kalau misalkan ini mampu, hati-hati, potensi reversalnya itu sangat mengerikan sekali ya. Jadi nanti kita akan lihatin dari segi time frame kecilnya. Kemudian untuk batas pantau over bagian bawah itu bertumpuk juga dengan high kurang lebihnya di tanggal 28 Oktober 2024 kemarin ya, sebagai support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 2791 sampai dengan 2770, zona blok biru bagian bawah. Kemudian masuk ke time frame H4 terlebih dahulu. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuhnya di 2901 dengan batas bawahnya 2891 dan batas atasnya di 2912 ya, atau zona yang saya blok abu-abu. Ini adalah sebagai zona tengah untuk weekly yang berlaku di minggu depan. Kemudian resisten pertama sampai dengan high di minggu yang sebelumnya kurang lebihnya 2929 sampai dengan 2943, sementara batasan pantau kalaupun gold lanjut naik ke atas sementara ada di sini terlebih dahulu, maksimum 2943. Tetapi kalaupun over, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 2970 sampai dengan 2986 ya. Ini maksimum batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan, karena level area tersebut itu mendekati punyanya monthly 2986 ya. Kemudian support pertama 2874 sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya di 2860-an kurang lebih. Jadi waspadai blok orange bagian bawah di sini, kalaupun kehilangan level area 2860 sebagai
history low di minggu yang sebelumnya, waspadai potensial koreksi, dan ini koreksinya cukup signifikan. Kalau misalkan itu terjadi, 2832 2817 ini yang akan menjadi next target untuk koreksinya ya, zona yang saya blok merah di sini kalau misalkan kehilangan history low di minggu yang sebelumnya. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, untuk open market itu kan berada di atasnya support pertama weekly tetapi di bawahnya pivot. Kunci untuk kenaikan menuju ke atas itu berada di 2912. Selama level area 2912 ini masih belum di break ke atas, waspadai potensial koreksi sebelum gold naik lebih tinggi kembali ya. Jadi kuncinya di 2912 untuk minggu depan. Cuman kalau misalkan hari Senin ataupun hari Selasa ada penurunan dan daily close-nya mampu tutup di bawahnya 2860 atau minimal H4-nya, waspadai potensi koreksi yang akan menjadi next target untuk koreksinya adalah kisaran level area 2832 sampai dengan 2817. Dua level area ini yang akan menjadi potensial untuk antisipasi misalkan terjadi koreksi untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi kesimpulannya untuk gold, kunci untuk kenaikannya 2912. Kalau misalkan H4 sudah mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada potensi arah resisten pertama 2929 sampai dengan 2943. Maksimum sementara batas pantau over untuk 1 minggu ke depan, gambaran saya tidak jauh-jauh di 2970, maksimum 2986. Tetapi ada potensi kemungkinan dia akan terkoreksi terlebih dahulu. Dan kalau misalkan terkoreksi, 2860 ini sebagai kunci bawahnya, targetnya berada di 2832 sampai dengan 2817, dan batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan, hati-hati ada harga 2791 sampai dengan 2770. Kemungkinan gambaran saya 60% terkoreksi lebih dulu sebelum gold lanjut naik ke atas. Kemudian untuk level area 10 tahunannya ya, ini saya buka sekalian. Jadi kita lihatin dulu perjalanan 10 tahun, kita lihatin dari monthly ya. Saya tariknya itu dari low sampai dengan high-nya yang terjadi di 2011 sampai dengan tahun 2020. SRP-nya saya tarik. Perjalanan untuk tahun ini kurang lebihnya gold itu sudah mencapai level area resisten 3-nya yang jatuh di 2932 ya. Makanya meskipun ada kelebihan di sini di atas level area tersebut tidak bertahan lama, karena ini adalah sentuhan pertama level 10 tahun atau level dasawarsa. Kalaupun itu terjadi, yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan terjadi koreksi ya, mengingat ini sentuhan pertama dan ini bukan untuk daily atau weekly ya. Jadi ini perjalanan panjang. Minornya kalau misalkan saya tarik dari resisten 3 sampai dengan resisten 2, di kirinya kurang lebih pas ada zona demand atau zona yang saya blok merah ya. Kurang lebih level 2600-an sampai dengan 2740, lumayan lebar. Tetapi kalau kita lihatin dari segi weekly-nya, minornya ini sudah saya tarik kurang lebih itu harganya ya. Ada level area 2739, kemudian 2675 dan 2610. Ini kalau di monthly tadi, di sini adalah zona demand. Kemudian target terdekatnya berada di level area 2846. Kalau misalkan dari jangka panjangnya nanti, karena ini level area 10 tahunan, misalkan kehilangan 2846, ada potensi kemungkinan dia akan ngayun ke bawah dulu untuk koreksi sebelum lanjut ke atas. Dan harga yang berlaku mulai tahun 2021 sampai dengan nanti di tahun 2030 ya, dikarenakan untuk gold ini kan sudah mencapai level area resisten 3, 2932, jadi tinggal sedikit lagi batas maksimum overnya berada di 3190 pembulatan atau di bawah 3200-an, dan masih ada kurang lebihnya resisten selanjutnya 2975. Ini kalau nggak salah numpuk di weekly yang tadi ya, kemudian 3028, 3061 dan 3093, 3146 overnya maksimum 3189. Jadi kurang lebihnya masih ada 6 level area resisten yang belum diambil ya, kurang lebih yang ada di sini. Waspadai, ini berlaku sampai dengan nanti di tahun 2030. Kemudian target untuk koreksi terdekatnya, hati-hati di tengah-tengah atau sebagai level area zona minornya 2610, 2675, 2739, dan untuk target resisten kedua tahunannya itu berada di 2418. Makanya di yang dulu kurang lebih ya, di sini sentuhan pertama ini ada reaksi ya. Jadi sebelum naik lebih tinggi, kurang lebihnya dia menyentuh level area resisten 2 dasawarsa atau 10 tahunan.
turun mengambil zona tengah atau sebagai minornya kurang lebih antara 2289 sampai dengan 2200-an kurang lebih, dan sebagai kunci bawah di sini kan aman, tidak dijebol ke bawah dan lanjut ke atas. Posisi harga itu kurang lebih ya gambaran saya mirip-mirip seperti ini sentuhan pertama, karena ini kan level 10 tahun ya. Sentuhan pertama pasti ada reaksi, jadi hati-hati kalau misalkan trade di zona pucuk. Kurang lebih untuk zona pucuknya ring areanya itu lebar banget, mengingat ini adalah level area 10 tahun. Jadi zonanya itu berada di kisaran 2932 sampai dengan 2975, kurang lebih ada di sini. Kalau misalkan sebagai kuncinya 2975 ini aman dari monthly-nya gagal atau tidak mampu tutup di atasnya 2975, waspadai potensi koreksi sebelum gold lanjut ke atas. Terdekat untuk koreksinya 2739, 2675, dan 2610. Jadi ini untuk gambaran saya gold dari segi weekly yang diperuntukkan 1 minggu ke depan nanti, dan ini saya flashback juga untuk level area 10 tahunannya ya. Jadi ini mungkin untuk rekan-rekan yang mau swing, silahkan dicatat untuk level areanya ada di sini ya, dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Terakhir, hati-hati kalaupun potensial koreksi lebih dalam, kurang lebih level 2500-an di sini. Pas di level tersebut ada zona demand yang masih fresh, jadi hati-hati di level area kisaran 2500, tapi ini jangka panjang, kalau minggu depan kemungkinan masih belum. Selanjutnya yang terakhir sebagai tambahan ada Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya ya. Perjalanan untuk minggu ini sebenarnya harga itu nggak kemana-mana, flat atau sideways ya. Jadi sebagai kunci kenaikan lebih lanjut itu masih tetap belum ada perubahan ya kalau misalkan dari segi weekly-nya, dikarenakan untuk level area SRP ini kan berakhir nanti malam, karena untuk open market besok itu sudah beda lagi. Makanya ini saya hapus terlebih dahulu dan sekalian aja weekly-nya saya tarik dari low sampai dengan high untuk Bitcoin ya, untuk menentukan pergerakan minggu depan juga. Misalkan saya tarik batasan pantau over atas 102 sampai dengan 104.000, atau zona yang saya blok kurang lebihnya di biru di sini ya. Ini sebagai over 1 minggu ke depan R3 dan R4. Kemudian support 3 dan support 4-nya 90.000 dan 88.000, itu juga nggak jauh-jauh di level yang sebelumnya ya. Cuman kalau saya liatin dari time frame H1-nya, posisi harga saat ini itu kan berada di bawahnya resisten pertama weekly ya, 98.000, kemudian zona tengah atau sebagai level area pivotnya jatuh di blok abu-abu dengan level areanya 97.000, pivot 96.500, batas bawah pivot 95.800. Kunci penurunannya kalau misalkan terkonfirmasi bergerak kembali di bawah level area 96.000 pembulatan ya, baru ada potensi arah support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya. Tetapi untuk kunci kenaikannya, hati-hati 98.000. Kalau misalkan terkonfirmasi mampu tutup di atas level area tersebut, waspadai target terdekatnya 98.800-an. Kemudian batas maksimum sementara target terdekatnya 100.500-an pembulatan ya. Jadi ini lanjut sideways untuk Bitcoin, waspadai kurang lebihnya ya. Kalau misalkan potensial minggu depan ini nanti sideways berlanjut dan tidak ada tren, kurang lebih pantau di zona blok orange atas dan bawah. Ini adalah potensial sideways dari segi weekly 1 minggu ke depan ya. Selama Bitcoin bergerak di antara ring blok orange di sini, tidak akan ada tren, baik uptrend ataupun downtrend. Jadi kalau misalkan mau dicatat untuk level area SRP-nya kurang lebih ya, batas bawahnya over bagian bawah 94.000 mentok sementara ada di situ dulu. Cuman kalaupun ada kenaikan masih ada peluang ke resisten 3 dan 4, 102.800 sampai dengan 104.000 ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.